laman media sosial kami. Hari ini kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di program kesayangan kita yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya. Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Lagu populer era 90-an sampai 2000-an hingga lagu hits dan keren saat ini, saksikan The Clip program musik Riau Televisi setiap hari mulai jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadikan The Clip mewakili perasaan dan momen-momen tertentu di kehidupan Anda lewat pilihan lagu-lagu top zaman now dan nostalgia old. Anda masih menyaksikan Nusantara Kini bersama Jawa Post TV. Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dibakar massa pada Rabu pagi. Ratusan masyarakat Kabupaten Tolikara mengamuk dan membakar kantor KPU Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Pembakaran dipicu oleh pemberhentian sementara ketua dan 2 anggota KPU Kabupaten Tolikara oleh KPU Republik Indonesia. Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo mengatakan sebelum melakukan aksinya, puluhan massa dari Tolikara sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU setempat. Sementara aparat TNI Polri telah diturunkan ke lokasi guna mengantisipasi kejadian lainnya. Kejadian ini menindaklanjuti terkait dengan adanya penyelesaian permasalahan yang kemarin sudah dilaksanakan demo oleh dari Tolikara, ya, jadi terkait dengan pemberhentian sementara dari KPU Tolikara. Jadi memang kemarin sudah ada kesepakatan dalam waktu 2 hari untuk melaksanakan pembicaraan penyelesaian pada hari ini. Tapi tadi sekitar jam 7.08 mereka sudah melakukan pembakaran, berkumpul di depan KPU dan melakukan pembakaran. Ini dapat informasi sekitar jam 8 kurang tadi. Pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Banten diperpanjang hingga 3 bulan ke depan dengan menambah titik uji coba menjadi 75 sekolah. Menu makanan masih dievaluasi lantaran banyak siswa yang tidak menyukai hidangan yang diberikan. Uji coba program unggulan dari pasangan Presiden terpilih Prabowo Gibran yaitu makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Banten diperpanjang hingga 3 bulan ke depan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembiasaan hingga program benar-benar dilaksanakan secara resmi di Indonesia. Sejumlah evaluasi turut dilakukan mulai dari menu makanan hingga penambahan titik lokasi pelaksanaan uji coba yang semula dilaksanakan di 30 sekolah menjadi 75 sekolah. Selain itu, Pemkot Tangerang juga menyiapkan 5 rekomendasi menu sesuai dengan hasil evaluasi masa uji coba sebelumnya, menyesuaikan dengan minat siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin mengatakan menu yang disiapkan merupakan hasil rekomendasi dari Dinas Kesehatan mencakup asupan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh anak-anak. Saya selalu evaluasi ya terkait dengan menu. Itu kita sudah tentukan kalau SD nasinya itu adalah 100 gram ditambah lauk pauknya juga termasuk buah-buahnya. Ini kita sudah tentukan dan tadi alhamdulillah jam 10 juga anak-anak kita berikan susu dan luar biasa anak-anak kita juga antusias minum susunya seperti itu. Kalau untuk menu sendiri variatif nanti setiap harinya akan ada perubahan atau seperti apa ya, jadi untuk menu kita berikan sementara ini kita siapkan ada sebanyak 5 rekomendasi ya. Adapun menu yang disiapkan dalam pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis antara lain nasi sebanyak 100 gram, lauk pauk hingga buah-buahan. 2 jam sebelum makanan bergizi gratis diberikan atau tepatnya pada jadwal makan siang, pemerintah juga memberikan susu kemasan kepada seluruh siswa peserta didik. Hakim Najili,
Jawa Pos TV, Tangerang, Banten. Debit air di Danau Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur menyusut drastis saat memasuki musim kemarau. Akibatnya kolam keramba ikan milik warga tidak bisa difungsikan. Kini sepanjang 10 meter area danau telah mengering. Dan selama ini Danau Ranupakis menjadi mata pencaharian serta pemenuhan kebutuhan air warga. Warga khawatir kondisi penyusutan air danau ini terus terjadi dan mengancam mata pencaharian serta kebutuhan air bersih untuk warga. Seberapa nyusut Ibu di danau ini? Ini nyusutnya udah jauh, agak jauh sudah. Biasanya sampai mana Pak airnya? Biasanya itu tangga atas itu biasanya. Paling bawah ya tangganya agak ke bawah sedikit. Tapi sekarang udah ke bawah. Sekarang udah full, sekarang jauh. Oh gitu. Iya. Ini kalau misalnya bisa tidak ada hujan 2-3-4 bulan, kira-kira Ya gimana? wis airnya ya tambah nyusut. Oh gitu. Iya. Ini air danau ini biasanya dimanfaatkan untuk apa aja Bu sama warga? Sama orang ya buat minum juga, buat ya kalau mandi, nyuci semuanya di sini orang-orang. Oh gitu ya. Apalagi sekarang sudah mulai musim kemarau. Kemarau, jadi semua orang jauh-jauh pada datang. Satlantas Polres Tuban, Jawa Timur mendistribusikan 5 truk tangki kapasitas 5.000 liter air bersih untuk warga yang mengalami krisis air bersih. Warga telah mengantri untuk mendapatkan air bersih. Polisi juga membantu membawakan air bersih kepada warga berusia lansia. Kekeringan diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga akhir Agustus nanti. Warga berharap pemerintah mengirimkan air bersih secara berkala untuk memenuhi kebutuhan warga. Kita membantu warga masyarakat untuk meringankan beban dari kebutuhan, terutama kebutuhan air bersih. Ya, tadi saya sempat komunikasi sama warga bahwa memang kebutuhan air bersih itu kalau satu jerigen itu paling 1 hari dia udah, itu pun airnya dari mana, Pak? Nah, air hutan rakeman apa yang nimbun penyudan. Oh, nimbun air hujan gitu ya, nada gitu Mas. Kalau gini nggak ada tadahnya Pak ya? Ini sudah berapa bulan Pak? Nggak hujan itu sudah berapa bulan? Gak enak 4 bulan itu John. Pelaku KDRT terhadap selebgram akhirnya diringkus polisi. Informasinya usai jeda berikut. Enak kan? Terus juga ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang Mau bersama kita Nonton Dendang Ojo Kampar. Tio Aisotu Jam 9 malam. sanak saudara di mana saja berada, baik diantau di kampung di ujung dunia. Bola kita yo bersama-sama budayakan bahasa. Bola ke Kampar, mula nonton Dendang Ojo Kampar. Kampar budayakan bahasa nagoi kita.
Anda kembali menyaksikan Nusantara Kini Jawa Post TV. Armor Toreador, suami selebgram Cut Intan Nabila, ditangkap polisi setelah viral melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Armor ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tindak kekerasan yang dialami korban telah berlangsung selama 5 tahun. Armor Toreador, suami selebgram Intan Nabila, diringkus Satuan Reskrim Polres Bogor, Jawa Barat di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Armor diamankan polisi usai melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di daerah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah rekaman video CCTV tindak kekerasan diunggah sang istri di media sosial. Selebgram Intan Nabila telah mengalami penganiayaan sudah lebih dari 5 kali sejak tahun 2020. Motif tersangka menganiaya korban pada 14 Agustus 2024 dipicu karena pelaku ketahuan saat menonton video porno. Penganiayaan lainnya diduga karena faktor pelaku selingkuh dengan wanita lain. Awal dari masalah HP si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta kejelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. HP lagi kami forensik untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ibu-ibu dari Kementerian PPK. Kemudian Polres Bogor langsung membawa korban tersebut ke dokter Rumah Sakit UB Cibinong untuk melaksanakan visum. Kini korban dan 3 anaknya didampingi tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikena pasal berlapis tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana lebih dari 10 tahun penjara. Dani Subagja, SMTV, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 9 narapidana kabur dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Narkotika Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua. Dari 9 narapidana yang berusaha kabur, 4 ditangkap, sementara 5 lainnya berhasil melarikan diri. 9 tahanan ini menjebol pagar belakang ruang tahanan yang dalam tahap pembugaran. Pemanfaatan kelengahan petugas, 9 orang tahanan berhasil kabur keluar lapas narkotika. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan para tahanan. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Kombes Pol Alfian mengatakan aparat melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 4 orang narapidana yaitu Manvel Giban, Alhertus Samber, Alherto Alua, dan Agus Italai. Sedangkan 5 orang narapidana yang berhasil kabur adalah Oki Marvin Oagai, Rivaldo Marani, Freddy Samon, Melianus Waga, dan Robert Wenda. Kaburnya 9 tahanan narkotika di lapas Doyo Sentani, yaitu dengan menjebol trali belakang pagar, yaitu tralis belakang, kemudian mereka lari. Yaitu Doyo tralis belakang itu sedang ada dilakukan perehapan di daerah gedung, sehingga mereka memanfaatkan yang lagi direhab bangunan belakang tersebut. Kemudian Sat Narkoba Polres Sentani telah bersama lapas dan masyarakat lainnya bekerja sama